Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kelas 11 MIPA, baik kita akan lanjutkan mata pelajaran kimia yang akan Ibu Sela bimbing hari ini. Dan kita masih masuk ke pembahasan termokimia karena kemarin belum selesai. Tetapi di sini Ibu akan lebih memperkuat lagi tentang konsep-konsep perhitungan yang ada di termokimia. Karena di termokimia ini banyak sekali soal-soal hitungannya, jadi kalian harus benar-benar paham. Dan Ibu rasa untuk materi sebelumnya, untuk di subbab termokimia, kalian sudah lumayan bisa mengerjakan. Nah, di sini ada beberapa cara penentuan perubahan entalpi reaksi, yaitu dengan kalorimetri, hukum Hess, data entalpi pembentukan, dan juga energi ikatan. Nah, untuk kalorimetri sendiri, kita menggunakan rumus ini. Q sama dengan M kali C kali delta T, dan Q kalorimeter sama dengan C kali delta T. Nah, di sini untuk yang Q air dan Q kalorimeter, C-nya itu harus bisa dibedakan. Kalau yang Q air itu C-nya C kecil, karena dia merupakan kalori jenis. Kalau misalnya di Q kalorimeter itu kapasitasnya, jadi C besar. Oke, untuk kalorimeter bom, jadi karena tadi kita sudah lihat rumusnya, nah nanti akan seperti ini rumusnya. Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, ini untuk kalorimeter yang sederhana, bukan kalorimeter bom. Berarti kita menggunakan rumus Q reaksi sama dengan min Q larutan. Oke, sebelum kita ke hukum Hess, di sini Ibu akan kasih lihat contoh soal yang kalorimeter ya. Nah, jadi di sini Ibu pakai tanya-tanya.com. Kalian bisa cari juga, nanti juga Ibu akan kasih. Di sini soalnya, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 m dan 25 ml KOH 1 m pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Anggaplah bahwa massa jenis larutan itu sebesar 1 gram per mili dan kalori jenis larutan itu sebesar 4,2 Joule per gram Kelvin. Oke, berdasarkan rumus yang tadi kita sudah lihat, bahwa kalau kalorimeter sederhana itu menggunakan rumus Q reaksi sama dengan min Q larutan, gitu kan. Karena kalorimeternya diabaikan, karena dia lebih sederhana, gitu. Jadi Q-nya tidak dihitung. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih massa larutannya dengan cara mengalihkan V dengan rho. Ini rho ya, kayak massa jenis nih, yang 1 gram per mili. Jadi 1 dikali 25 plus 50, karena tadi, 25 plus 25 salah. Karena tadi larutan H2SO4 sama KOH itu kan dicampur, jadi kan di total gitu. Jadi massa larutannya itu 50 gram. Nah, untuk delta T-nya, di sini tadi ada perubahan dari suhu 23,5 menjadi 30,17. Berarti dikurangkan, lalu kita jadikan Kelvin. Jadi sebenarnya suhu derajat Celcius itu bisa langsung, hasilnya langsung dijadiin Kelvin. Tidak perlu ditambah 273, sebenarnya seperti itu. Q larutan sama dengan M larutan dikali C dikali delta T. Ini untuk mencari Q larutannya. 50 gram dikali 4,2 dikali 6,67. Hasilnya adalah 1,4 kJ. Lalu kita mencari mol masing-masing antara H2SO4 dengan KOH. Nah, kenapa di sini lambangnya menjadi mmol? Karena yang digunakan volumenya adalah mili. Nah, ini rumus dari mol sama dengan volume dikali molaritas. V dikali M. Nah, untuk apa sih sebenarnya mol itu? Di sini dia dijelaskan nih. Jadi pakai mula-mula reaksi sisa maksudnya. Jadi dia pakai stoikiometri larutan. Nih, kalau misalnya kalian lihat, mol H2SO4 tadi itu kan 12,5, sedangkan KOH 25. Nah,
kita bisa melihat siapa yang akan dijadikan reaksi pembatas. Gitu dari sini. Berarti kalau misalnya seperti itu, 12,5 kan kalau dibagi 1, koefisien 1 berarti 12,5. 25 dibagi 2 juga 12,5, berarti sama-sama bisa dijadikan pembatas ya. Nah, jadi reaksi pembatas itu kayak acuan supaya reaksinya ini ada batasnya gitu. Nah, H2SO4 dikurangkan sama 12,5, KOH juga seperti itu karena sama aja. 2/1 dikali 12,5 hasilnya 25. Jadi ini habis. Ini maksudnya ini agak panjang gitu ya. Maksudnya bentuknya agak panjang gitu ke samping. Tapi karena ini seperti ini jadi agak merepet ke kiri. Nah, hasilnya adalah 12,5 sama 25. Itu untuk H2SO4 dan H2O. Kita lihat yang setimbang aja yang di bawah. Lalu kita cari mol H2O-nya dengan cara 25 milimol ini dijadikan mol. Karena mili kan naik ke mol gitu. Maka untuk 1 mol H2O berapakah delta H-nya gitu. Min 1,4 karena delta H ini sama dengan min Q larutan per mol H2O. Karena dia itu tadi mau mencari, kita tengok lagi, hitunglah perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu dilambangkan dengan delta H. Jadi min 1,4 per 2,5 kali 10 pangkat min 2 hasilnya min 56 kJ per mol. Nah, kalau misalnya kalian di sini mendapatkan hasil minus 56 kJ per mol, mungkin bisa dipastikan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Mengapa demikian? Karena biasanya reaksi eksoterm itu akan menghasilkan delta H bernilai negatif. Seperti itu. Berarti kalau misalnya reaksi eksoterm, ada panas yang dikeluarkan. Nah, karena ini tadi terbukti temperaturnya menjadi naik. Tadinya 23 jadi 30. Tuh. Sampai sini lumayan bisa ya. Di sini banyak sih contoh-contoh soal yang lain kalau misalnya kalian mau lihat. Nah, ini kayaknya untuk kalorimeter bom. Coba kita tengok nomor 8. Asam benzoat murni punya delta Hc. Berarti kalau C itu combustion, berarti dia pembakaran. Sebanyak 1,22 gram. Dimasukkan ke dalam kalorimeter bom. Ya, betul kan. Kalorimeter bom yang berisi 1,2 kg air ya. Kapasitas kalorimeter itu yang C besar tadi 1365 Joule per derajat Celcius. Kalor jenisnya yang C kecil itu 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Ditanya, hitunglah kenaikan suhu kalorimeter yang terjadi. Berarti yang ditanya adalah delta T-nya. Gitu guys. Lalu pertama-tama kita harus mencari dulu mol asam benzoatnya. Dengan cara massa per mR. Massanya tadi 1,22. MR-nya dicari dulu. Nih, karena di sini ada data AR-nya nih. Oke, kalau misalnya kalian masih bingung gimana Bu cari MR, dibuka lagi yuk. Tuh, stoikiometri ya di kelas 10. Hasilnya adalah 0,01 mol. Untuk Q reaksi, di sini kita cari dulu Q reaksinya ya, karena kan dia tuh ditanya delta T. Berarti kan harusnya ini kan Q reaksi tuh kayak di akhir gitu ya. Perhitungan akhirnya tuh harus diketahui dulu gitu. Jadi delta H dikali mol. Kalau tadi kan delta H sama dengan Q min Q per mol. Ini delta H kali mol. Delta H-nya nih yang dimasukkan min 3000 dikali 0,01 hasilnya min 32,77 kJ sama dengan min 32.770 Joule. Lalu Q reaksinya pakai rumus min Q larutan ditambah Q kalorimeter. MC delta T ditambah C delta T. Q reaksinya masukkan, MC delta T-nya dihitung dulu. Delta T-nya pastinya harus dikosongkan ya. Kalian bisa lambangkan dengan X atau delta T. Di sini didapatkan delta T sama dengan 5,13 derajat Celcius. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalian bisa sambil baca lagi, sambil cari explore lagi ya. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya hukum Hess. Menurut Henry Germain Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi dan tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada anak A dengan anak B mau berjalan ke sekolah, misalnya A rumahnya di Lempake, B rumahnya di Juanda gitu kan. Kita tidak tahu, kita tidak mau menotis atau memperhatikan bagaimana caranya mereka untuk jalan dari rumah mereka masing-masing. Yang jelas kita itu mau lihat dari before sama afternya, but we didn't notice about prosesnya. Jadi kita kayak nggak perhatikan itu. Nah, jadi awal sama akhir itu akan sama. Maksudnya dari hukum Hess tuh kayak gitu, simpelnya. Nah, hukum Hess tuh paling gampang dari perhitungan di termokimia ini. Kenapa? Karena gampang aja gitu. Kita cuma lihat bagaimana reaksinya, terus kalau dijumlahkan, nanti nilainya tinggal dijumlahkan gitu deh. Nih, misalnya reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap. Itu kan bisa C, karbon dibakar. Kalau dibakar kan berarti direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, ternyata reaksi pembakaran itu bisa melalui 2 tahap. Tidak serta-merta satu jalan seperti ini, gitu kan, satu kali jalan, tetapi bisa 2 kali jalan nih. Dari yang pertama C, dibakar, menghasilkan karbon monoksida dulu, terus karbon monoksidanya dibakar lagi, menghasilkan CO2. Nah, tetapi kan intinya sama ya, sama-sama nanti ujungnya CO2 gitu. Nanti yaudah deh, tinggal dimasukkan delta H2 sama delta H3-nya ini seperti ini. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. It's very simple things ya. Kayak gini ya contohnya. Ini C plus O2 kalau menjadi CO2 tuh langsung hanya delta H-nya min 788 kJ. Tetapi kalau dari yang tadi tahap 1 dulu baru ke tahap 2, kalau kita jumlahkan apakah sama nih H2 tambah H3-nya? Oke, ternyata sama ya. Min 222 kJ ditambah min 566 kJ. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Hess ini enak banget. Nih kayak gini juga. Jadi diagram Hess itu bisa dilambangkan dengan diagram yang seperti ini atau yang sebelumnya, yang kayak segitiga gitu. Oke, kita lanjut ke data entalpi pembentukan. Nah, jadi di sini nanti ada ada selain data entalpi pembentukan juga ada yang namanya energi ikatan. Jadi nanti di data entalpi sama energi ikatan tuh kayak rumusnya hampir sama, tetapi beda. Ada bedanya. Nah, kalau data entalpi pembentukan di sini kita menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan jumlah delta H yang ada di produk dikurang jumlah delta H yang ada di reaktan. Jadi kalau misalnya simpelnya, produk itu kan di sebelah kanan, sedangkan reaktan itu di sebelah kiri. Nah, kayak gini. Di kanan panah sama di kiri panah. Berarti kita tinggal jumlahkan yang di sebelah kanan, jumlahkan yang di sebelah kiri, baru dikurangkan. Jadi kanan kurang kiri. Lebih mudahnya. Kalian harus ingatin aja salah satu kalau misalnya susah. Kalau data entalpi pembentukan kanan kurang kiri, kalau nanti energi ikatan itu kiri kurang kanan. Kalau misalnya bingung Bu nanti kiri kanannya mana, ya udah salah satu aja yang dihafal, nanti sisanya kan berarti kebalikannya. Just like that. Terus Bu gimana Bu caranya ngitung? Nanti ada data delta HF-nya. Jadi tenang aja, nanti di soal itu ada data delta H-nya. Kalian cukup mengali, menjumlah, kurang. Udah, sebenarnya itu gampang sih. Cuman kita lihat dulu ya contoh soalnya. Oke, nih. Contoh soalnya nomor 13. Diketahui di sini ada delta HF H2O, CO2, dan C3H8. Hitunglah delta HC C3H8. Nah, di sini dia itu tidak membuat reaksi. Jadi kita yang harus membuat reaksi. Gimana caranya kita buat reaksi? Di sini ada delta HC. Kalau kalian sudah belajar tentang subbab materi yang sebelumnya, delta HC itu adalah entalpi pembakaran. Nah, jadi kalau pembakaran, pastinya tadi kayak Ibu bilang sebelumnya, entalpi pembakaran itu selalu menggunakan oksigen. Jadi kalau kita mau membakar sesuatu, harus ada oksigennya. Kalau nggak ada oksigennya, nggak akan terbakar. Gitu simpelnya ya.
Jadi C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Bu, gimana Bu angkanya ini? Berarti kalian harus setarakan. Di kiri C-nya 3, di kanan harus C-nya 3. Di kiri hanya 8, di kanan berarti harus H8. O-nya di kiri ada 10, di kanan ada 2 kali 3, 6, 6 tambah 4, 10. Ingat, ini ada di penyetaraan persamaan reaksi. Nah, masukkan deh rumusnya. Delta HF sama delta HC C3H8 sama dengan jumlah di produk, delta HF-nya dikurang jumlah delta HF yang ada di reaktan. Ini mungkin maksudnya tuh sum gitu ya, tapi dia nggak bisa sigma, jadi kasih S. Nah, gitu. Nah, di sini delta HFCO2, kita lihat kenapa dikali 3, karena jumlahnya ada 3, koefisiennya ada 3. H2O dikali 4 karena jumlah H2O-nya ada 4 tuh di produk. Lalu dikurangin dengan C3H8 dikali 1, O2 dikali 5. Nah, di sini masukkan deh angka yang ada di data. Diketahui itu. Min 393,5 dikali 3 ditambah min 285,5 dikali 4 dikurang min 103 ditambah 0. Bu, kok 0? Jadi delta HFO2 itu adalah 0. Itu memang biasanya nggak tertulis, tapi datanya itu sudah valid bahwa delta HFO2 itu adalah 0. Udah tinggal dijumlahkan, dapat deh delta HF sama dengan min 2219,5 kJ per mol. Nah, itu simpelnya. Di sini dia ada nanya lagi nih, berapa kalori yang dilepaskan. Kalian bisa lihat caranya seperti ini. Kurang lebihnya kayak gitu ya untuk data entalpi pembentukan. Baik, sekarang kita masuk ke energi ikatan. Energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan. Nah, karena dia di sini bilang pemutusan, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu pembentukan, berarti di sini nanti ada yang diputusin ya. Bukan cuma hubungan doang yang diputusin nih, ternyata kimia juga ada pemutusan nih. Jadi kalau tadi data entalpi pembentukan, kanan dikurang kiri, sekarang bedanya kiri dikurang kanan. Dalam artian delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan dikurang jumlah energi pembentukan. Gimana sih Bu maksudnya? Jadi kalau ada reaksi, dia harus dilepaskan dulu, bukan dilepaskan sih, diuraikan dulu tuh ikatan-ikatannya. Nah, ini ada hubungannya sama hidrokarbon kemarin. Gitu. Ini ada datanya. Oke, kita coba cek ya gimana cara menghitungnya. Oke, di sini kita coba tengok. Jika diketahui energi ikatan SO sebesar ini, S rangkap 2, jadi di sini harus ditengok ya. Tunggal rangkap 2, rangkap 2, rangkap 3, dan lain-lain. Karena di sini ada berhubungan dengan yang tadi Ibu bilang kayak hidrokarbon gitu. Hitunglah perubahan entalpi dari reaksi SO2 ditambah koefisiennya ini setengah ya. Setengah O2 menjadi SO3. Nah, struktur ikatannya harus diuraikan. S ke kanan itu O tapi tunggal, ke kiri O tapi rangkap 2. Ini setengah O-nya OO ya karena O2. Menjadi SO3 kayak gini. Oke, kiri kurang kanan. Ingat ya, berarti harus yang kiri ini dijumlahkan dikurangin sama yang kanan ini. Berarti S. Kita harus satu-satu nih. S rangkap 2O itu ada 1. S tunggal O itu ada 1. Tadi O rangkap 3 atau rangkap 2 tuh? Rangkap 2 ya. O rangkap 2 itu ada setengah ya, koefisiennya setengah. Dikurangin S rangkap 2, 1. S tunggal maksudnya itu ada 2, jadi tinggal 2 kali SO. Masukin deh angkanya. Dapat deh. Datanya min 221,5 kJ per mol. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Nih, sama sih kayak gini juga. Jadi harus diuraikan dulu gitu. Yang gaswat kalau misalnya dia reaksinya banyak. Kalau ini kan reaksinya cuma sedikit-sedikit. Kalian bisa cek ya. Oke. Ini bahan bakar dan perubahan entalpi. Bahan bakar merupakan suatu senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalori yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ya, ini kalian sudah tahu lah intinya.
Seperti itu, ada nilai kalor bakarnya. Kalian bisa baca sendiri, ada yang namanya pembakaran sempurna dan tak sempurna. Kalau pembakaran sempurna itu biasanya hanya menghasilkan CO2 dan H2O, sedangkan kalau reaksi pembakaran tak sempurna, biasanya dia menghasilkan zat-zat lain selain CO2 dan H2O, yaitu bisa CO, bisa yang namanya jelaga, gitu. Pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Semakin tidak sempurna pembakaran suatu bahan bakar, semakin sedikit kalori yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin kurang efisiensi penggunaan bahan bakar tersebut. Nah, cukup sekian. Nanti Ibu akan kasih contoh soalnya untuk kalian pahami dulu. Insya Allah minggu depan kita akan ada Zoom meeting dan kalian harus bisa join dan kalian harus tanya tuh di situ ya. Nanti di Zoom meeting itu kayak Okay, just like that. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.